Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pada pagi ini kita belajar di tematik kelas 4 SD ya. Tema 6 cita-citaku, subtema 2 cita-cita kebanggaanku. Baik, kita hari ini belajar SPDP, Seni Budaya dan Prakarya. Coba dibuka buku-buku yang 4C-nya halaman 32. Tari kreasi daerah. Ya. Kalau di kemarin kita belajar menyanyi, maka kali ini kita SPDP-nya belajar tentang seni tari ya. Apa itu gerak tubuh ya? Tari kreasi daerah. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, cita-cita menjadi penari. Siapa yang mau jadi penari? Wah, hebat, penari profesional ya. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari. Wah, ini lincah sekali ini. Baik, penari adalah orang yang pekerjaannya menari. Siapa yang mau jadi penari? Wah, bagus. Tubuhnya sehat ya, seorang penari itu. Kita lanjutkan. Tari itu kebagi menjadi 2 bagian. Ada tari kreasi daerah dan ada tari kreasi modern. Tari kreasi daerah ini contohnya ini penari dari India ya, penari dari Jawa, ini dari Jawa. Kalau tari kreasi modern, kamu yang sering lihat di TV itu ya, yang di film India, kemudian di film yang lainnya itu tari kreasi modern ya, orang-orang barat. Jadi ada 2 jenis. Ada tari kreasi daerah ya, seperti jaipongan, apalagi tari topeng, tari merak, tari ondel-ondel, tari piring ya, dan sebagainya ya. Ada 2 jenis macam tarian, tari kreasi daerah dan tari kreasi modern. Nah, baik, karena kita belajar tentang tari kreasi daerah, persiapkan ya, dilihat tari kreasi daerah. Apa itu tari kreasi daerah? Ya. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat ya. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Nih, di seluruh Indonesia ya. Di daerah Papua ada tarinya khusus. Ini di daerah Bali ada tari Bali yang terkenal. Di daerah Kalimantan ada tari tortor yang terkenal. Di daerah Aceh ada tari sema ya, yang suka dipraktekin pas kenaikan kelas ya. Kemudian di Jawa Barat ada tari jaipongan, tari merak dan sebagainya. Jadi tari tradisional itu gerakannya dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat. Di wilayah Aceh ya, tarinya sesuai dengan adat istiadat Aceh, pakai kerudung ya. Kemudian di daerah Jawa Barat disesuaikan dengan adat Sunda. Di daerah Jawa, Yogyakarta, di Solo nih tarinya sesuai dengan adat istiadat setempat. Karena ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia ya, banyak. Karena beragamnya banyak tuh, ada beragam bahasanya, beragam rumah adatnya, adat pernikahannya, kemudian tarinya juga beragam. Indonesia itu kaya akan budaya. Mari kita mengenal tari-tari daerah ya. Kita akan mengenal tari-tari daerah. Baik. Nah, yang pertama dari ujung Aceh sana ya, ada namanya tari sedati dari Aceh. Tari sedati itu seperti apa? Nah,
Tari Sedati adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya ditarikan oleh sekelompok penari pria dengan gerakannya yang khas dan energik, serta diiringi oleh lantunan syair dan suara hentakan para penari. Ini gambaran pemuda Aceh yang menarikan tari Sedati, ya. Khas, ya, energik. Energik itu artinya dengan gerakan hentakan-hentakan yang kuat. Baik, selanjutnya kita pindah dari Aceh ke daerah Bali. Ya, Bali terkenal dengan tari kecaknya, ya, tari kecak Bali, ya, tari kecak dari Bali. Menggunakan sarung loreng hitam putih, tari kecak dari Bali. Kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki, biasanya telanjang dada, nggak pakai baju, cuman pakai sarung yang bentuknya putih hitam, ya, tari kecak. Bunyinya pakai tangan, ya, gerakannya cak 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 cak, ya. Nah, ini tari kecak itu drama tari seni khas Bali, ya, menceritakan tentang kisah Ramayana. Selanjutnya kita dari Bali pindah ke ibu kota di Jakarta. DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta, ada tari ondel-ondel, ya. Tari kreasi yang terinspirasi dari boneka besar khas Betawi, ya, ondel-ondel, yang namanya juga diambil sebagai nama tariannya. Ondel-ondel biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu dan memeriahkan pesta-pesta rakyat. Konon ondel-ondel dipercaya sebagai penolak bala, ya, ondel-ondel penolak bala. Nah, ondel-ondel penolak bala ini, ya, berada di daerah Bali, ya, berada di daerah Bali. Ini bonekanya besar, ya, tingginya besar, di dalamnya ada manusia. Yang ini Alfian, yang ini Siti Lutfiah, ya. Baik, selanjutnya dari Jakarta kita akan jalan-jalan lagi ke mana? Kita jalan-jalan ke Jambi. Di daerah mana Jambi? Daerah Sumatera. Nah, tari Sekapur Siri, ya. Tari Sekapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi, Kepulauan Riau dan Riau. Jadi 3 provinsi, Provinsi Jambi, Kepulauan Riau dan Riau. Tarian ini juga terkenal di Malaysia sebagai tarian wajib kepada tamu besar. Keagungan dalam keanggunan dalam gerakan yang lembut dan halus mengatur dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Jadi tari ini adalah menyambut, ya, tamu yang datang ke sebuah negara atau provinsi. Ini masyarakat Melayu, ya. Jambi, Kepulauan Riau, Riau dan Malaysia itu satu rumpunnya Melayu. Dari Jambi kita pindah, jalan-jalan kita kemana? Ke Jawa Barat, nih daerah kita, Tari Merak Jawa Barat. Wah, bagus sekali bajunya, ya. Iya, pakai mahkota merak yang ada kepala meraknya, kemudian selendangnya seolah-olah ini adalah burung merak. Wah, cantik sekali ya pakaiannya, ya. Nah, tari merak itu apa? Salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Somantri. Siapa yang pernah nonton dari merak?
Wah, bagus sekali ya. Nanti kita bikin ya seragam kayak gini di sekolah kita. Kita selanjutnya dari Jawa Barat, daerah kita nih pindah lagi kemana? Kita pindah jalan-jalan ke Jawa Tengah, bergeser kita ke bagian timur. Ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Serimpi atau serimpi adalah bentuk repertoar tari Jawa klasik dari tradisi keraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestarian serta pengembangan sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini tarian keraton ya. Jadi dulu itu ada namanya Kerajaan Mataram ya, Kesultanan Mataram dipimpin oleh siapa? Sultan Agung. Pendahulunya siapa? Sutawijoyo ya. Kesultanan Mataram itu akhirnya dibagi-bagi. Ada Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta di Solo, kemudian ada Kesultanan 2 lagi ya, semuanya jadi 4. Nah, tarian serimpi ini adalah tarian di istana di daerah Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta. Di Solo juga ada ya. Selanjutnya dari Jawa Tengah kita ke timur, paling timur itu daerah Jawa Timur ya, ada Reog Ponorogo. Wah. Ini gambarnya adalah topeng raksasa ya. Biasanya ada adegan debus ya. Orang yang makan api, kemudian orang dicambuk dan sebagainya. Itu ada kuda lumpingnya juga biasanya, tapi yang menonjol adalah topeng raksasanya ini ya. Gerakan tari reog dominan menggunakan kepala singa. Tuh, singa barong yang di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak menyerupai kipas dengan bergerak secara halus, lincah, genit, dan kuat. Nah, itulah ulasan tentang tari reog Ponorogo dari daerah Jawa Timur. Jadi topeng raksasa ini bentuknya kepala singa, ya, gerakannya gerakan leher. Baik, selanjutnya dari Jawa Tengah kita pindah ke mana? Ya, kita jalan-jalan lagi ke Kalimantan, ya. Ke Kalimantan ada tari Kancet Papatei. Kalimantan Timur. Tari Kancet Papatei merupakan kesenian tradisional dalam bentuk tarian-tarian perang yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Biasanya menggunakan golok sama perisai ini ya. Kemudian di atasnya ada bulu burung. Ya. Kemudian telanjang dada tapi pakai tato ini ya, ukiran lukisan di kulit ya. Ini tari Kancet Papatei Kalimantan Timur. Baik, dari Kalimantan ya, kita beralih kemana sekarang? Dari Kalimantan kita belajar tarian dari Cakalele. Daerah mana Cakalele? Daerah Maluku ya, ini Pulau Maluku. Cakalele. Ini sama berperang juga nih tarinya. Bawa tombak, kemudian bawa perisai. Laki-laki semua nih tariannya. Cakalele adalah tarian perang tradisional Maluku yang digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Biasanya tarian ini dibawakan oleh 30 pria dan wanita. Oh, 30 pria dan wanita. Banyak ya, harus di lapangan sepak bola nih ya. Oh iya, ini di lapangan tarinya. Tarian ini dilakukan secara berpasangan dengan iringan musik, drum, flute, dan bia. Baik, itu tari Cakalele dari Maluku. Dari Maluku kita akan pindah terbang lagi ke daerah paling barat di bagian Indonesia, paling timur bagian Indonesia, yaitu tari Suanggi, Papua Barat. Tari Suanggi ini orang Papua ya.
saudara kita orang Papua. Pakaiannya unik ya. Telanjang dada, kemudian di bawahnya pakai baju khas Papua. Kemudian gendang kalau di kita itu ya, kayak. Kemudian di atasnya pakai topi dari burung cendrawasih ya, burung surgawi itu ya. Oke, ini daerah Papua ini, Papua Barat ini kaya dengan kekayaan alamnya, ada lautnya, ada pegunungannya. Baik, tari Swanggi adalah tarian yang berasal dari Papua Barat. Tarian ini mengisahkan seorang suami ditinggal mati istrinya yang menjadi korban angi-angi atau hewan jejadian. Tari Swanggi adalah tarian dari Papua Barat, mengisahkan seorang suami ditinggal mati istrinya menjadi korban angi-angi atau jejadian. Nah, baik, kita sudah belajar berbagai tarian ya, kreasi daerah. Kenapa disebut kreasi daerah? Karena berasal dari berbagai macam daerah. Balik mari kita kerjakan tugasnya di halaman 33. Oke, sudah siap semua? Kerjakan tugasnya. Sebelum tutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.